suffering a spectacular downfall. Its stock at one point this year sold for 60. Bankrupt. And financial markets from Asia to Europe are doing their utmost to prevent Monday from turning from dark to black. Employees of America's Sunday, after talks to pull them back from the abyss collapsed. British firm Barclays Banks. Selamat datang di video investigasi kami. Hari ini kita akan membahas kisah kelam dari salah satu institusi keuangan terbesar yang ada, Lehman Brothers. Kisah ini bukan hanya sekedar uang dan laporan, tetapi juga tentang keserakahan, kelemahan, dan akibat global dari manipulasi keuangan yang tampaknya legal. Bayangkan, sebuah perusahaan yang berdiri 150 tahun jatuh dan lenyap hanya dalam hitungan hari. Dan dunia menyaksikan fenomena itu yang sebelumnya belum pernah terjadi. Lehman Brothers dimulai dari sebuah toko kecil yang didirikan oleh tiga bersaudara asal Jerman pada tahun 1850. Seiring berjalannya waktu, mereka berkembang menjadi bisnis perdagangan kapas dan juga pembiayaan. Memasuki abad ke-20, Lehman membantu mendanai raksasa industri besar di Amerika seperti General Motors dan juga FCA. Mereka menjadi bagian dari struktur keuangan Amerika. Namun, kejayaan mencapai puncaknya di awal tahun 2000. Mereka menjadi pemain utama dalam pasar subprime mortgage, yaitu pinjaman rumah berisiko tinggi. Mereka menghasilkan miliaran dolar, namun dengan fondasi yang sangat rapuh. Namun, apa yang tidak terlihat? Bom waktu yang menunggu meledak. Saya adalah CEO Lehman Brothers selama lebih dari 1 dekade. Tugas saya adalah membawa perusahaan ini bertumbuh terlepas dari kondisi pasar. Kami selalu percaya diri, mungkin terlalu percaya diri. Saya mendorong tim untuk mengambil risiko, dan kami pikir kami takkan gagal. Dan nyatanya, kami salah. Dan sekarang, saya selalu bertanya, apakah ini semua karena saya? Richard Ford dijuluki sebagai gorila Wall Street. Ia keras, ambisius, dan sangat dominan. Dalam budaya Lehman, loyalitas pada perusahaan sangat tinggi. Kritik dianggap sebagai perlawanan. Bahkan, auditor internal enggan untuk berbicara keras. Keputusan diambil cepat dan seringkali agresif. Kami semua tahu resikonya, tapi tekanan dari atas sangat tinggi. Kalau tidak untung besar, kami dianggap gagal. Nah, sekarang kita masuk ke trik utama yang digunakan oleh Lehman Brothers, yaitu Repo 105. Bayangkan kalian meminjam uang dengan jaminan aset, akan tetapi di laporan keuangan dicatat sebagai penjualan. Nah, tujuannya apa? Agar nantinya membuat seolah-olah perusahaan memiliki utang lebih sedikit dari kenyataannya. Contoh sederhananya seperti ini. Lehman mempunyai aset yang tidak liquid. Mereka jual aset tersebut ke pihak lain dengan jangka waktu sekitar 7-10 hari. Nah, sebenarnya akan tetapi bahwasannya mereka itu sebenarnya hanya meminjam uang dengan jaminan membeli kembali aset tersebut. Yang membuat mencurigakan adalah nilai reponya itu dicatat 105% lebih besar dari total nilai asetnya. Nah, hal ini agar nantinya bisa dimasukkan ke dalam penjualan. Praktik ini tidak dilaporkan secara transparan. Bahkan hal ini pun tidak dilaporkan kepada publik secara jelas. Ini merupakan pelanggaran etika.
dan hal yang sistematis gitu. Kami curiga saat neraca Lehman bersih tiba-tiba tiap akhir kuartal, tapi mereka pintar. Semua terlihat sah secara teknis. September 2008, pasar mulai panik. Investor mulai kehilangan kepercayaan. Harga saham Lehman anjlok. Tidak ada yang mau membeli aset mereka. Pada tanggal 15 September 2008, Lehman resmi bangkrut. Dengan hutang mencapai lebih dari 600 miliar dolar, ini menjadi kebangkrutan korporat terbesar dalam sejarah Amerika Serikat. Bank lain mulai ketakutan, kredit macet menyebar, pasar global mengalami krisis keuangan terbesar sejak depresi besar pada tahun 1930. Saya datang kerja pagi itu, dan kartu ID saya tidak bisa membuka pintu kantor. Kami tidak dapat pesangon, tidak ada penjelasan juga. Harga rumah jatuh. Tabungan saya pun lenyap. Kami tidak tahu siapa lagi yang bisa dipercaya. Lehman Brothers diaudit oleh Ernst & Young atau biasa kita kenal dengan sebutan EY. Perusahaan ini menjadi benteng terakhir dalam menjaga transparansi laporan keuangan yang dimiliki oleh Lehman Brothers. Tapi, apa yang sebenarnya mereka lakukan? EY mengetahui bahwa Lehman Brothers menggunakan praktik repo 105 dalam perusahaannya. Mereka mengetahui bahwa Lehman Brothers menggunakan trik ini untuk menurunkan nilai liabilitas dan membuat kondisi keuangan tampak lebih sehat. Namun meskipun begitu, EY tidak mengungkapkan hal ini ke publik dan tidak menyertakannya dalam opini audit mereka. Menurut standar audit, auditor memiliki tanggung jawab untuk mendeteksi salah saji material, menyampaikan opini yang jujur dan adil, dan melaksanakan audit dengan sikap skeptisisme profesional. Bisa dibilang, EY gagal dalam menjalankan skeptisisme profesional. Mereka terlalu percaya terhadap manajemen Lehman dan tidak menggali lebih dalam transaksi-transaksi mencurigakan seperti repo 105. Ada tekanan besar untuk menjaga klien. Kadang kamu harus memilih etika atau kenyamanan. Pada akhirnya, Ernst & Young dituntut oleh Jaksa Agung New York karena telah membantu Lehman dalam melakukan manipulasi akuntansi. Meski begitu, EY menyanggah hal tersebut dan pada akhirnya kasus ini diselesaikan dengan denda jutaan dolar. Hal ini menjadi pelajaran bahwasannya auditor bukan hanya sebagai pelengkap, tetapi auditor adalah penjaga kepercayaan publik. Kalau kita membuka opini audit tahun-tahun sebelumnya, mereka mendapatkan opini audit wajar tanpa pengecualian. Pertanyaannya, apakah opini tersebut dapat dipercaya? Apakah opini tersebut dapat dipertanggungjawabkan? Atau apakah opini tersebut sudah sesuai dengan SA 700 tentang pembentukan opini laporan keuangan? Seharusnya auditor mempertimbangkan apakah informasi disajikan secara wajar dalam semua hal yang material. Apakah terdapat pengungkapan yang memadai atas transaksi signifikan dan tidak biasa seperti repo 105. Jelas, disinilah letak kegagalan audit. Mereka tidak memberikan going concern warning, tidak mengungkap resiko likuiditas tinggi, serta tidak menyoroti praktik agresif akuntansi. Setelah Lehman
Dunia berubah. Regulasi seperti Dodd-Frank Act dibuat untuk mencegah manipulasi serupa. Lembaga pengawas diperkuat, praktik akuntansi diperketat. Peran auditor jadi lebih penting dari sebelumnya. Tapi pelajaran terbesarnya bukan hanya soal hukum, ini tentang etika, tentang bagaimana integritas seorang auditor bisa menjadi benteng pertahanan terakhir dari kehancuran sistem. Kepercayaan membutuhkan waktu untuk dibangun, detik untuk hancur, dan selamanya untuk diperbaiki. With the wrap of the auctioneer's gavel, another symbol of Wall Street's recent Gilded Age fell to earth. This art once adorned the executive suite at Lehman. Connoisseurs consider it an impressive collection of contemporary work. These are very smartly combined, very smartly at the right moment. Too bad collecting art wasn't Lehman's main business. At the same time, the investment bank was snapping up Rauschenbergs and Richters. It was also grabbing office buildings around the globe, often paying top dollars. They're much better in commercial real estate. Real estate proved to be the iceberg Lehman couldn't or wouldn't see. The bank leveraged itself to its islands and reams of residential mortgages that it carved into shaky security. When it all went bad, Lehman toppled, and neither Washington's horses nor Wall Street's men could put the fabled bank back together again. And this bankruptcy is 10 times the size of Enron. $660 billion to be exact. It nearly took the entire American economy down with it. Lawrence McDonald traded junk bonds at Lehman for 4 years. His book blames the bank's collapse on arrogance and corruption. Adalah nilai revenue itu dicatat sebesar 105 Mencapai 600 miliar dolar lebih. Ini menjadi Harusnya auditor mempertimbangkan luas diperkuat. integritas seorang auditor bisa menjadi benteng terakhir dari kehancuran sistem. Kepercayaan bisa